Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Di saat Lucifer semakin kuat, Lucy Pegito alias Gaibah malah muncul juga ke tempat mereka. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan mengejutkan dari Pegito yang akhirnya kembali ke alam orang hidup. Tapi secara kebetulan bukan sembarang Pegito, melainkan Lucy Pegito yang melayang di udara dengan penuh kemenangan. Tapi secara kebetulan bukan sembarang Pegito, melainkan Lucy Pegito yang melayang di udara dengan penuh kemenangan. Dengan tangan di pinggul dan senyuman lebar di wajahnya, seolah-olah entah bagaimana menang atas Pegito yang asli. Seperti yang dia duga bahwa Pegito masih hidup. Berbicara tentang Pegito berdiri di atas tubuh Jiren yang bersimbah darah dengan lubang besar di dadanya, Lucifer yang asli yang sekarang menjadi iblis Omni dalam bentuk barunya akan menatap tidak terkesan pada kedatangan wadah lamanya. Tapi sepertinya dia pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak membuang waktu saat Jiren melihat dari tanah dengan mata kabur, Lucifer kemudian segera melayang ke atas menuju Pegito dan segera berhadapan muka dengannya. Alasan Lucifer mengenali Pegito karena bentuk ini yang dia ambil menggunakan kekuatannya. Bagaimana mungkin Pegito bisa kembali padahal jelas-jelas Lucifer meninggalkannya untuk membusuk. Jadi Lucifer penasaran dan akan membiarkannya menjelaskan sebelum dia memutuskan nasibnya. Tapi kembali ke bawah, senyuman yang sempat dimiliki Pegito mulai memudar. Melihat dengan ketegangan dan gangguan dalam bahasa tubuhnya, dia akan menatap ke atas dan berpikir mengapa Pegito tidak menyerang Lucifer. Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Pegito di alam iblis. Tapi Goku yang juga menonton tidak akan langsung mengambil kesimpulan, melainkan berkata siapa tahu Pegito sedang menggunakan setengah dirinya. Mungkin Pegito ingin menguji keadaan dulu. Jadi di saat Lucifer sibuk, mereka punya hal lain yang perlu dikhawatirkan, yaitu Trunks. Sebelum kemudian Goku melompat ke langit meninggalkan Vegeta yang terdiam menuju di belakang. Sampai akhirnya tiba di dekat tubuh Trunks. Trunks sudah berubah menjadi batu sepenuhnya dari serangan terakhir Lucifer, tidak bergerak dan tanpa suara. Goku menyuruh Trunks bertahan. Jika pemikirannya benar, Trunks akan baik-baik saja. Dengan kepercayaan pada dirinya sendiri, Goku kemudian segera mengambil tindakan. Mengulurkan tangannya ke bawah tepat di atas dada patung itu. Energi dewa dan Ki Archangel kemudian mulai keluar di seluruh tangannya. Dan luar biasanya setelah jeda singkat, perubahan mendadak mulai terjadi. Setiap bagian dari permukaan batu Trunks mulai secara ajaib kembali ke bentuk daging Trunks. Saat telah kembali, kejutan terlihat di wajahnya saat Goku dengan senyuman puas dengan dirinya sendiri akan berbicara kepada Trunks dengan tenang. Tapi Trunks sebaliknya akan bereaksi dalam kejutan dramatis, seolah-olah pikirannya memiliki kenangan di detik saat dia mencoba membunuh Lucifer. Dari adrenalin yang turun, seluruh tubuhnya akan kelelahan dan terengah-engah. Goku memintanya tenang karena dia sudah kembali. Itu semua hanyalah mimpi buruk. Goku tahu setelah melihat Dabura melakukan kemampuan yang sama pada Krillin, itu pasti teknik iblis. Sudah sewajarnya Goku bisa membalikannya dalam kekuatan Angel itu. Jadi mereka harus mencatat itu sekarang dan hanya perlu pergi untuk menyelamatkan Jiren. Sebelum membiarkan Goku pergi, Trunks yang sedikit kembali pada kesadarannya segera mengingat sesuatu. Dia merogoh salah satu dari banyak kantong di sabuknya saat Goku menonton dengan tertarik. Lalu Trunks mengulurkan tangannya dengan kacang hijau di antara ujung jari-jarinya. Trunks akan berteriak dengan semangat sambil minta Goku jangan menggunakan begitu banyak energinya lagi. Itu hanya akan melemahkan Goku di sini. Lebih baik menggunakan kacang senju terakhir yang dia simpan untuk Goku atau ayahnya. Tapi jika Goku ingin, maka seharusnya Goku bisa menyelamatkan temannya juga. Goku yang segera mengambil dan menerima tawaran itu dengan senyuman akan mengerti kalau Trunks selalu siap. Bahkan Trunks masa depan yang lain pun selalu sama. Dengan itu, Goku yang tidak ingin membuang waktu berharga Jiren lagi segera menghilang dari tempat itu seketika. Lalu tiba dengan berjongkok di atas tubuh Jiren. Jiren yang setengah sadar menanyakan mengapa Goku di sini. Sambil menyuapkan senju ke mulut Jiren, Goku hanya akan berkata bahwa ini akan menyembuhkannya. Percaya pada kata-kata mantan rivalnya, Jiren si abu-abu akan segera mulai mengunyah dan menelan kacang aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hingga tiba-tiba Jiren pun akan benar-benar terkejut oleh efek luar biasa dari senju legendaris itu. Jiren akui sihir yang dimiliki alam semesta ketujuh tidak akan pernah berhenti membuatnya takjub. Sekarang dengan lubang di dadanya yang benar-benar tertutup,
Jiren yang telah sembuh kemudian akan berdiri kembali. Dia melihat pada Vegito telah kembali dan sepertinya dia tidak sedang berhalusinasi di sini. Dan dalam gambaran menakjubkan dari Jiren dan Goku yang sekarang berdiri menatap ke atas dalam keadaan baru mereka sejak turnamen kekuatan dulu, Jiren dengan pengawasan hati-hati akan berkomentar apakah mereka benar-benar percaya bahwa itu adalah Vegito yang asli, karena Vegito itu tidak tampak sebagai pria yang pernah dia temui sebelumnya. Tapi Goku yang tidak menyadari hanya akan berpikir kalau itu pasti adalah Vegito. Tidak bisakah Jiren merasakan ciri energi Goku di dalam diri Vegito sekarang? Meskipun Vegito sedikit berbeda, tapi Vegito melewati cukup banyak perubahan saat mereka melawan Grand Prix. Dan Goku merasa kalau Jiren tidak ada di sana untuk melihatnya. Tapi sekarang dengan tatapan serius dan dingin, Jiren akan menjawab bahwa Goku mungkin benar, tapi dia tetap percaya bahwa peluang kemenangan mereka di sini baru saja memburuk. Goku yang melihat ke arah Jiren akan tetap benar-benar bingung, tidak tahu apa atau siapa yang baru saja tiba di alam iblis. Sedangkan Lucifer dan penggemar terbesarnya yaitu Lucy Vegito akhirnya akan berhadapan muka. Keduanya tersenyum dengan Lucifer menanyakan apakah Vegito tidak ingin menjelaskan apapun padanya, di mana Vegito akan menjelaskan bahwa dia tidak akan membuat Lucifer bosan. Tapi singkatnya, dia memang adalah Vegito, tapi bukan Vegito yang pernah Lucifer kenal. Dia bukanlah sampah Vegito yang Lucifer kirim ke alam iblis sebelumnya. Pertama kali Vegito bertemu penjaga Z, salah satu Vegito menggunakan cincin waktu untuk mengeluarkan lebih dari 1000 klon waktu. Dan dalam pertempuran itulah dia dipukul mundur ke alam iblis untuk akhirnya kembali sekarang. Pengungkapan ini segera menarik minat Lucifer yang tidak terlalu menunjukkan ekspresinya. Kemudian dia akan menjawab beruntungnya bagi Lucifer Gaiba bahwa dia sebenarnya ingat pertempuran itu. Salah satu dari banyak yang Lucifer nikmati di waktu senggangnya saat dia masih terjebak di dalam wadah Vegito. Jadi Lucifer menebak karena Gaiba satu-satunya di sini, Gaiba pasti telah bergabung dengan 1000 Vegito lainnya, meninggalkan Gaiba untuk menjelaskan cerita aneh yang ditambahkan. Gaiba memuji Lucifer karena sampai pada kesimpulan yang jauh lebih cepat daripada Vegito. Setelah menyerap 1000 Vegito, Gaiba naik pada peringkat iblis, mengambil tahta Lucifer, menunggu dengan sabar untuk hari ini. Bersamaan dengan Vegito asli melakukan hal yang sama dengan mengalahkan setiap kaisar iblis dan akhirnya sampai padanya. Dan Gaiba akui setelah menyerap kaisar-kaisar itu, Vegito asli sebenarnya lebih kuat darinya. Tapi baginya otot saja tidak memenangkan pertarungan. Dan dengan gabungan pikiran 1000 Vegito di dalam dirinya, Vegito begitu bodoh untuk mencari tahu cara mengalahkannya. Dan saat itu Lucifer seharusnya melihat wajah Vegito ketika Gaiba melepaskan kartu pamungkasnya yang terbukti menjadi akhir bagi Vegito di alam iblis. Lucifer yang sekarang mulai tersenyum tidak dapat menyembunyikan kesenangannya atas kematian Vegito. Tapi Lucifer masih penasaran kartu andalan apa yang Gaiba gunakan. Namun Gaiba mengatakan bahwa itu adalah rahasianya. Gaiba tidak akan memberitahukannya begitu saja di sini, di mana semua hama lain seperti Z-Vector bisa mendengar. Dan bagaimanapun Gaiba akan menyimpannya sebagai kejutan untuk Lucifer nanti. Dan sekarang Gaiba akan setia dan patuh di bawah perintah Lucifer. Dalam adegan yang benar-benar tidak terduga, Vegito akan terlihat membungkuk kepada Lucifer. Saat Lucifer yang menatap Vegito kemudian hanya akan berbisik bahwa alam panah benar-benar salah satu kesenangan yang tak terbatas. Pertama, dia tahu Whis mengubah kesetiaan dan sekarang Gaiba juga berpihak padanya. Tapi pada akhirnya Goku akan menyadari apa yang telah dirasakan orang lain. Meskipun mereka tidak mendengar semua pembicaraan Gaiba dan Lucifer dan tidak tahu kalau itu Vegito, tapi mereka melihat pengkhianatan besar Vegito tepat di depan matanya. Mereka menunggu selama ini untuk melihat Vegito sekarang mengkhianati mereka semua lagi. Vegeta yang selama ini sudah meragukan Vegito menyalahkannya atas keputusan pamungkasnya untuk menyerah pada Lucifer di pertempuran terakhir musim 1. Sekarang dia hanya akan melihat dengan amarah yang mendidih. Vegeta tahu dia seharusnya tidak pernah percaya pada Vegito. Dia mungkin tidak berdaya untuk menghentikan Vegito sebelumnya, tapi sekarang tidak lagi. Vegeta yang menciptakan Vegito dengan fusion
Jadi dia yang akan mengakhiri Vegito di sini. Akhirnya tidak bisa hanya diam lagi, Vegeta akan mulai melepaskan energi yang sangat besar dengan kilat hitam meledak ke segala arah. Vegeta akan meningkatkan kekuatan di kejauhan, sementara Goku dan Jiren akan menonton merasakan perubahan dalam energi Vegeta. Dan seperti roket tanpa kekurangan kepercayaan diri, Vegeta sendiri akan segera melesat ke langit, bukan untuk Lucifer, melainkan menyerang Vegito Gaiba. Gaiba hanya tersenyum, sudah tahu mengapa Vegeta dalam suasana hati seperti itu. Lucifer memintanya jangan menyakiti mereka begitu banyak, karena mereka seharusnya menjadi miliknya. Setelah itu, Gaiba kemudian akan menghilang saat Lucifer menonton mengamati pertunjukan pribadinya sendiri. Seketika muncul tepat di depan Vegeta, Gaiba yang hampir menikmati kemarahan Vegeta akan tersenyum lebar dengan pukulannya yang mengencang dan sudah ditarik ke belakang. Hingga dengan uppercut yang brutal, tingkat kejahatan Gaiba tidak akan mengenal batas. Tidak menahan apapun, dengan serangan itu akan membuat rahangnya terlempar ke udara dengan darah memercik ke atas. Vegeta dalam bentuk ini benar-benar bukan tantangan bagi Gaiba. Dengan gabungan 1000 Vegito, Gaiba menyuruh Vegeta melakukan satu hal padanya untuk diam sebelum dia memaksa Vegeta kembali ke dalam. Dengan ancaman aneh yang diucapkan, langkah Gaiba selanjutnya adalah menendang Vegeta kembali ke bawah dari tempat asalnya, menghempaskan Vegeta terbang tak terkendali ke bawah, sampai akhirnya menabrak tanah dengan ledakan besar. Kebangkitan singkat kekuatannya berakhir secepat dia memulainya. Pemandangan ini tentu aja akan memancing reaksi khas dari Trunks saat dia meneriakkan nama ayahnya dalam kepanikan, dan kemudian dia langsung melesat membantunya, tidak peduli akan keselamatannya sendiri dalam hal itu. Tapi saat dia tiba, Vegeta yang hampir tidak tumbang sudah berdiri dengan tangan dan lututnya. Vegeta menyuruhnya pergi karena dia tidak perlu dipeluk oleh orang seperti Gaiba karena dia lebih kuat darinya. Melampiaskan amarahnya pada putra masa depannya, Vegeta akan segera menepis Trunks, menolak bantuan apapun. Saat kita melihat lebih dekat pada Vegeta yang sekarang baru saja menghapus darah dari dagunya, dia akan menggerutu. Dari semua hal yang terjadi setelah semua yang mereka lalui, Vegito yang dia lihat malah berbalik dari awal. Karena Gaiba menggunakan kekuatan Lucifer, yaitu kekuatan yang Vegito tentang sejak awal. Tapi Trunks yang secara teknis adalah Vegito dari garis waktunya yang melewati peristiwa yang sama persis di musim 1, akan terpana mendengar ini. Dia mencoba untuk tidak memarahi ayahnya, tapi mempertanyakan Vegeta seharusnya mengenalnya lebih baik dari siapapun. Jika Vegito sebelumnya sudah mengatakan tidak ingin menggunakan kekuatan Lucifer lagi, mungkin itu tidak nyata. Vegito mungkin sekarang hanya menyamar. Tapi Vegeta tegaskan Trunks mungkin telah melewati hal yang sama. Tapi dia menghabiskan cukup waktu bersama Vegito sekarang untuk tahu bahwa Trunks tidak ada apa-apanya dibandingkan Vegito yang dulu. Vegito tidak tahu apa-apa tentang kesetiaan karena hanya tahu tentang kekuatan. Dan selain itu, setelah baru saja dipukul olehnya, Vegeta meyakini bahwa energi dan teknik itu tidak diragukan lagi adalah milik dia dan Goku. Dan saat percakapan antara ayah dan anak itu terdiam pada waktu yang tepat, Goku dan Jiren sekarang tiba di belakang. Dengan Goku melihat ke depan, membenarkan Jiren benar setelah semua yang terjadi. Vegito bukan lagi siapapun yang mereka kenal sebelumnya. Tidak bisa bilang Goku terkejut pada apapun lagi. Vegito hanyalah iblis lain yang menghalangi jalan mereka demi menyelamatkan semua orang. Dan dengan itu dikatakan tim God Killer yang sekarang beranggotakan 4 orang kuat akan tahu tantangan apa yang ada di depan mereka. Segera secara bersamaan Goku, Jiren, Trunks, dan Vegeta akan melepaskan raungan bersamaan, melepaskan segala yang mereka miliki dan melampaui batas yang mereka bisa saat mereka akhirnya meningkatkan kekuatan ke tingkat maksimal mereka. Aura mereka ditonton dari kejauhan oleh Lucifer, sementara Lucip Gaiba hanya akan terbang kembali ke pawangnya. Dia muncul di sisinya dengan tangan bersedekap dan dia melihat ke belakang dan merasa Lucifer sudah menunggu ini untuk waktu yang sangat lama. Kekuatan terkenal dari seorang iblis Omni, Gaiba pun ingin melihatnya beraksi. Jadi Gaiba akan menyerahkan mereka pada Lucifer. Lucifer yang menatap balik akan menjawab betapa murah hatinya Gaiba. Tapi Gaiba harus menjaga bicaranya lebih hati-hati. Gaiba tidak menyerahkan apapun kepadanya. Jika Gaiba merampas momen ini darinya dengan cara apapun, Gaiba pasti sudah dihancurkan di tanah. Kemudian Lucifer segera menyapa keempat pejuang dan akan merentangkan tangannya sebelum akhirnya melakukan gerakannya maju dengan penuh semangat tanpa ada tanda kekhawatiran
bahwa siapapun dari mereka bisa melakukan sesuatu padanya. Sekarang dia telah mencapai mimpinya yang telah lama ditunggu-tunggu. Sekarang mendarat tepat di depan. Kata-kata pertamanya adalah menyatakan nama mereka dengan hormat untuk memanggil Goku, Vegeta, Jiren si abu-abu, dan Trunks dari masa depan. Kemudian dengan senyuman iblis, Lucifer menanyakan siapa di antara mereka yang ingin mati duluan. Apakah ini akan menjadi usaha bersama? Tapi percayalah, ada lebih dari cukup bagi dirinya untuk orang-orang seperti mereka. Sekarang mengangkat pukulannya secara tiba-tiba ke udara, jari-jari hitamnya seolah memerintahkan kilat turun dari langit. Dia ingatkan jangan salah, ini akan menjadi pertempuran terakhir bagi mereka semua. Sekarang alam-alam telah bergabung pada kematian mereka, dan mereka tidak akan pergi ke alam baka maupun alam iblis. Hanya kegelapan yang menanti mereka setelah kematian. Lucifer memuji mereka semua karena menjadi lebih kuat dalam hak mereka sendiri daripada dewa manapun yang datang sebelumnya, seperti Daishinkan hingga bocah kurang ajar yaitu Zeno. Tapi mereka akan belajar hari ini ada tingkatan untuk dewa, dan Lucifer merasa sekarang dia berdiri di puncak. Tapi tidak mau mendengar lagi. Akhirnya gabungan kekuatan harapan terakhir multiverse semuanya meledak maju dengan usaha lebih daripada yang pernah mereka tunjukkan dalam hidup mereka. Prime Jiren, Prime Goku, Vegeta, dan Trunks siap untuk menunjukkan pada Lucifer bahwa bahkan manusia panah dapat mengacaukan keseimbangan kekuasaan. Trunks ungkapkan dia tidak akan membiarkan Lucifer menghancurkan garis waktu lainnya. Trunks akan menjadi yang pertama memperkecil jarak. Pedang pembasmi dewanya sudah diaktifkan, tapi dengan gerakan sempurna, Lucifer akan menghindar di depannya. Sedangkan Vegeta, meskipun sudah dengan bola energi yang ditingkatkan, membayangi kepalanya seketika, menegaskan jangan samakan dia dengan si lemah dari garis waktunya itu. Tapi Lucifer tegaskan gerakan-gerakan itu tidak akan pernah berhasil padanya. Seketika Lucifer menghantam perut Trunks hingga dia memuntahkan banyak kecap. Tapi bahkan saat darah mengucur dari mulutnya, pertanda organ dalamnya yang pecah, dia masih akan berkomunikasi secara telepati dengan sang ayah untuk memintanya menyerang. Tepat di belakang dengan bola energi raksasanya sekarang, Vegeta akan siap menumpahkan semuanya. Lucifer meremehkan Vegeta yang tidak bisa mengalahkan Vegito, tapi sekarang malah berani menantangnya. Tapi tentu aja dia jauh dari tidak terdeteksi oleh Lucifer. Tatapannya seketika melihat ke belakang, bahkan saat darah Trunks masih memercik di udara. Dan dalam langkah tidak terduga, rambut Lucifer yang jauh lebih panjang menunjukkan kegunaannya. Rambut itu tiba-tiba berkumpul dan menajam seperti duri, membentuk sebuah tombak. Dan seperti yang diprediksi, rambut tajam itu terbang ke atas menuju pada Vegeta. Vegeta yang panik terhenti tepat di jalurnya, dan akhirnya langsung ditikam berkali-kali dalam sekejap. Baju besinya ditembus rambut itu hingga menjadi kekacauan berdarah. Teknik rambut Lucifer ini mirip sekali dengan teknik rambut milik Jiraiya. Goku dan Jiren gak bisa menahan perasaan kesal mereka melihat apa yang terjadi pada Vegeta. Jiren yang sangat kuat akan menjadi yang berikutnya datang untuk melakukan upaya menyerang Lucifer. Sementara Vegeta yang nyaris tidak bisa bertahan menyuruh Goku menggunakan sesuatu sekarang. Goku yang tampaknya sudah tahu rencananya akan tiba di sisi yang berlawanan untuk serangan dua arah. Jiren juga berteriak saat tabrakan yang akan datang dimulai. Tapi Lucifer yang percaya diri dan siap kemudian tiba-tiba akan menghantamkan tangannya yang merentang ke tanah itu sendiri, di mana tangan hitam itu segera muncul di tempat lain yang tidak diketahui kita semua. Sampai dengan presisi sempurna dan kekerasan ekstrim, tangan itu tepat di bawah Jiren. Dan bahkan dengan pergerakan Jiren, kecepatan Lucifer akan sangat hebat sehingga masih akan menembus tubuh Jiren dengan darah memancar di mana-mana. Di mana itu untuk menambah penderitaan seperti sebelumnya. Goku berteriak sekarang melihat Jiren jatuh. Akhirnya Goku akan menggunakan kekuatan Angelnya dan berubah menjadi masa cahaya sekali lagi. Serangan yang sama yang tampaknya memiliki efek paling besar pada Lucifer sebelumnya. Sekarang dalam kilauan yang benar-benar membutakan di kejauhan, Goku akan tiba seperti tembakan sniper, siap untuk membalas dendam untuk rekannya. Meskipun untuk beberapa alasan, Lucifer masih akan tersenyum. Lucifer memang telah menunggu Goku untuk mencoba itu lagi. Mata mereka terkunci satu sama lain saat jarak mereka menutup dengan cepat. Sampai tidak ada yang berjalan sesuai rencana, tidak sedikit pun seperti sebelumnya, di mana kemampuan Archangel Goku tidak ada artinya sekarang. Dia akan dibuat benar-benar tidak berguna, karena dengan satu tangkapan tenggorokan yang ditempatkan dengan baik, Goku akan dihentikan seketika.
Dalam adegan mengejutkan dari dominasi penuh dan kekalahan yang jarang nampak untuk karakter Dragon Ball, keempatnya akan ditinggalkan benar-benar kalah kelas. Entah jatuh tidak berdaya dibantai secara mengerikan atau terengah-engah mencari oksigen. Saat mereka bicara semuanya di bawah kekuatan iblis Omni yang baru dan pertama, mereka gagal lagi dan lagi. Dengan tubuhnya yang melemah tapi setidaknya tidak berdarah, Trunks akan melihat sekeliling dan akan merasakan rasa putus asa yang nyata dalam situasi itu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hasilnya selalu sama. Lucy pada akhirnya selalu menang. Tapi tiba-tiba, di saat semuanya akan menjadi sunyi, di dalam pikiran Trunks muncul suara baru yang misterius akan terdengar aneh. Dan orang tersebut mengatakan pada Trunks dia keluarganya sendiri. Sampai tiba-tiba di kedalaman pikiran Trunks, makhluk yang benar-benar mengerikan, mungkin iblis, akan terlihat. Dan itu bukan Lucifer di dalam dirinya, melainkan sosok bertanduk ganda dengan satu mata merah dan satu mata biru. Makhluk itu menyuruh Trunks untuk ambil saja kekuatannya karena dia juga tidak ingin ini berakhir. Sementara itu, tanpa disadari oleh Lucifer, dia akan terkikik sekarang setelah mengalahkan semua pejuang Z dengan melihat kehancuran dan kekacauannya. Berpaling pada Goku secara khusus, Lucifer kemudian akan bilang mereka bagus atas usaha yang berani. Tapi itu bukan benar-benar usaha karena nyaris tidak bertahan 1 menit. Tapi tidak bisa bilang ini tidak diharapkan karena kekuatan mereka Lucifer butuhkan untuk menyelesaikan rencananya. Sebelum itu, Lucifer ingin tahu bagaimana rasanya tidak bisa mengalahkan dia meskipun 4 lawan 1. Tapi tiba-tiba, ekspresi Lucifer berubah saat dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sampai kemudian berdiri kembali dalam posisi berjongkok, Trunks akan kembali bertarung, tapi secara misterius, tertutup sepenuhnya dalam kilatan yang ganas. Saat kita mengintip lebih dekat pada tatapan dingin dan tenang Trunks yang tidak biasa, kilat itu bahkan akan keluar dari matanya juga. Merah di satu sisi dan biru di sisi lainnya. Seolah energinya meluap begitu kuat, makhluk yang mungkin merasuki tubuh Trunks baru tahu kalau Lucifer adalah apa yang disebut sebagai iblis Omni. Baginya itu sungguh konyol karena Lucifer hanya menodai nama iblis yang sebenarnya. Tapi jangan khawatir, makhluk ini akan menunjukkan pada Lucifer apa itu iblis dengan darah asli, bukan hanya nama. Seketika Trunks yang dirasuki itu sekarang akan berdiri. Tubuhnya benar-benar memuntahkan energi yang tidak diketahui kehadirannya sendiri, seolah benar-benar diambil alih. Dengan warna merah dan biru dari matanya adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat orang lain. Vegeta dan Goku sekarang yang mendapatkan kembali sedikit energi mereka, keduanya akan menatap Trunks. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat atau rasakan ini. Kemudian gilirannya Lucifer untuk benar-benar mempertanyakan segalanya. Tidak membiarkan Trunks baru yang misterius merusak momennya, Lucifer kemudian akan cepat melepaskan ledakan laser untuk membungkamnya. Tapi seketika, Trunks dengan ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali, akan menepis ledakan itu dengan sangat gampangnya. Laser itu meledak di belakangnya tanpa Trunks menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Mengejutkan bahkan Lucifer sendiri lebih dari sebelumnya. Barulah Lucifer menyadari bahwa Trunks bukan lagi orang yang dia pikirkan. Tiba-tiba Trunks akhirnya menunjukkan senyuman pasta gigi gila seperti meremehkan Lucifer. Dengan kilat berwarna terus tumpah keluar dengan luar biasanya. Trunks merasa bahwa Lucifer pasti akan terkejut karena Lucifer tidak pernah bertemu dengannya, karena makhluk ini baru lahir baru-baru ini. Tapi dia pastikan Lucifer akan tahu tentang dirinya suatu hari nanti. Makhluk itu juga menyebut Lucifer sebagai saudara. Dengan wajah terkejut seperti kita semua, Lucifer tidak akan percaya, karena makhluk yang baru saja merasuki Trunks mengungkapkan dirinya bukan hanya keluarga Trunks tapi juga Lucifer. Siapa sebenarnya makhluk ini? Anak siapakah dia? Dan kenapa ada di dalam tubuh Trunks? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.